Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zola Fitri Astuti dengan NIM 2211011006. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data menggunakan Orange Machine Learning menggunakan model Decision Tree. Sebelum itu, berikut ada data yang diberikan untuk mengolah datanya di Orange Machine Learning menggunakan Decision Tree. Berikut diberikan data berupa ada 3 jenis golongan obat, yaitu ada obat antibiotik, analgesik, dan antipiretik. Dari 3 golongan obat ini terdapat 4 parameter, yaitu ada kadar zat aktif dalam miligram, pH, volume kemasan dalam mili, dan waktu larut dalam menit. Pada kesempatan kali ini kita akan mengolah datanya menggunakan Orange Machine Learning untuk melihat bagaimana persebaran data dari 3 jenis obat berdasarkan kadar zat aktif, pH, volume kemasan, dan waktu larut. Baik, untuk langkah yang pertama itu kita akan membuka Orange Machine Learning. Sebelum kita memulai untuk mengolah data menggunakan Orange Machine Learning, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu Orange Machine Learning. Orange Machine Learning itu merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasi data menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Ini juga memudahkan kita untuk bisa memberikan informasi data dan mengambil keputusan tanpa perlu kita harus melakukan coding. Meskipun dengan coding juga bisa membantu kita untuk mengolah data yang ada. Karena data yang tadi itu dia masih bersifat acak dan susah sekali untuk mengelompokkannya, meskipun bisa dengan Excel, dengan Orange Machine Learning ini dapat memudahkan kita untuk mengolah data tersebut. Berikutnya, kita mengolah data ini menggunakan decision tree. Nah, apa itu decision tree? Bisa dijelaskan dari PPT yang tersedia. Decision tree itu adalah sebuah struktur pohon yang digunakan dalam machine learning untuk membuat model prediksi, baik itu klasifikasi maupun regresi. Struktur pohon ini terdiri dari node-node yang mewakili keputusan dan cabang-cabang yang mempresentasikan konsekuensi dari keputusan tersebut. Secara sederhananya itu decision tree ini suatu eh, cara kita untuk dapat mengambil kesimpulan dari data yang tadi untuk obat analgetik, antibiotik, dan antipiretik. Yang mana decision tree ini ibaratnya struktur pohon, yang mana nanti ada berupa akar, batang, cabang, dan daun. Berikutnya, manfaat dari decision tree ini dia juga bisa mengklasifikasikan data atau memprediksikan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan. Dan kita juga bisa menampilkan fitur paling informatif dari hasil decision tree ini. Kelebihannya itu dia memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat diterapkan untuk data yang klasifikasi maupun regresi. Dia juga bisa digunakan untuk jenis data yang bersifat diskrit, kontinu, dan kategorikal. Dan kita juga dapat memahami hasil dari decision tree ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja setelah terbuka Orange Machine Learning, maka kita akan mengklik fitur New untuk mengolah data baru. Selanjutnya kita pilih bagian menu data dan pilih File, kita klik. Nah, file ini gunanya untuk memasukkan data kita yang tadi. Dengan dan juga file ini di decision tree ini berfungsi sebagai akar, yaitu input data yang berupa data yang ingin kita masukkan dan ingin kita olah. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih menu ini untuk memasukkan data, lalu kita pilih data yang akan kita masukkan, yaitu ini.
dataset formasi decision tree.tab. Kita klik open. Lalu berikutnya ini adalah data dengan ada berupa data kadar zat aktif, pH, volume kemasan, waktu, dan jenis obat. Untuk yang jenis obat ini sudah tertera nilainya ada analgesik, antibiotik, dan antipiretik. Lalu kita ubah role-nya menjadi target. Lalu kita klik apply. Nah, setelah itu ini baru berfungsi sebagai akar. Untuk menjadikannya cabang, maka kita pilih ke menu model dan kita pilih tree. Nah, tree inilah yang akan menjadi bagian batang dari Orange Machine Learning yang berfungsi untuk sebagai batang dan mengklasifikasikan data berdasarkan kadar zat aktif, pH, waktu larut, dan volume dari kemasan. Lalu kita hubungkan. Nah, selanjutnya untuk membuat cabang dan daun yang akan menghasilkan keputusan dari data ini, kita pilih ke Visualize dan kita pilih Tree Viewer. Nah, fungsi tree viewer di sini seperti yang tadi sebagai cabang, batang, dan daun untuk memvisualisasikan hasil dari tree. Tree ini yang mengklasifikasikan data berdasarkan 4 kategori tadi dengan 3 jenis obat, dan tree viewer ini adalah yang memvisualisasikannya. Selanjutnya, untuk memudahkan kita membaca datanya atau memvisualisasikannya secara mudah, kita juga bisa menggunakan scatter plot dan juga bisa menggunakan box plot. Lalu kita hubungkan dari TV viewer ke box plot dan kita hubungkan lagi ke box plot. Nah, ini dia model decision tree dari data kita tadi. Sebenarnya data kita tuh udah bisa dibaca menggunakan tree viewer. Yang mana kalau kita klik dengan tree viewer hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita undo ini, maka hasilnya kan seperti ini. Itu memudahkan volume kemasan ini tuh apa? Kita klik Show Details in Non-Leaves. Nah, inilah hasil dari data kita yang acak seperti ini. Telah divisualisasikan ini dalam decision tree. Bisa kita lihat untuk yang graf, untuk yang peta pertama kali ini adalah distribusi berdasarkan jenis obat. Ada analgesik, antibiotik, dan antipiretik. Lalu dari jenis obat ini kita klasifikasikan berdasarkan volume kemasan. Ada yang volume kemasannya di bawah 1,9 dan ada yang lebih dari 1,9. Untuk volume kemasan yang kurang dari 1,9 itu lebih dominan dari antibiotik dengan jumlah 50/50. Artinya ada 50 jenis obat antibiotik dengan kemasan 1,9. Lalu selanjutnya untuk kemasan, volume kemasan yang lebih dari 1,9, ternyata itu didominasi oleh antipiretik dengan jumlahnya 53/103. 103 ini totalnya dari mana? Yaitu total dari analgesik dan antipiretik. Jadi analgesik juga memiliki volume kemasan 1,9. Lalu berikutnya, untuk berdasarkan dari volume kemasan 1,9, ternyata dalam rentang 1,9 itu dibagi juga lagi untuk yang waktu larutnya ada yang kurang dari 1,7 dan lebih dari 1,7. Karena tadi ada 2 obat di dalam volume kemas 1,9, untuk waktu larut yang kurang dari 1,7 itu ada analgesik yaitu berjumlah 49/54. Sedangkan untuk yang antipiretik dengan waktu larutnya lebih dari 1,7 terdapat 48 buah dan satu buahnya lagi itu apa? Yaitu obat analgesik. Jadi inilah bagaimana cara kita membaca data dari tabel yang tadi. Bisa berdasarkan volume kemasan
jarakan waktu larut, dan sampai seterusnya. Kalau misalnya kita ingin meyakinkan apakah benar data ini sesuai dengan yang ada di data tadi, bisa juga kita menggunakan Excel dengan mengurutkannya dari angka terkecil sampai angka terbesar. Nah, selanjutnya selain kita membaca data kita menggunakan tree viewer ini, kita juga bisa menggunakan scatter plot dan box plot. Tapi sebelum itu kita harus mengubah pemilihan datanya. Ini scatter plot, kita ubah datanya di scatter plot yang selected data ke data subset dan data ke data. Kita klik OK. Nah, setelah itu ini dia, scatter plot ini tuh jenis visualisasi data yang berupa apa namanya plot atau titik-titik yang tersebar distribusinya di dalam rentang grafik. Contohnya nih, eh kalau misalnya dia muncul seperti ini, kan agak sulit membacanya tuh walaupun udah ada titik-titik. Tapi untuk memudahkan kita, kita bisa klik Show Color Region. Nah, nanti bisa terlihat tuh. Dan juga di sini juga ada keterangan. Warna merah ini adalah obat antibiotik. Warna biru ini obat analgesik. Dan warna hijau ini obat antipiretik. Lalu di sini berupa titik koordinat dengan sumbu X dan Y. Di sini kita bisa pilih eksisnya itu atau sumbu X-nya itu apa. Contohnya ini volume kemasan. Eksis Y-nya itu apa, yaitu ini contohnya waktu larut. Nah, untuk contoh yang ini misalnya untuk volume kemasan dan ini untuk waktu larut bisa kita lihat bagaimana distribusi jenis obat. Untuk volume kemasan dengan rentang yang kurang dari yang kecil dari 3 dan kecil dari 1 ternyata didominasi oleh antibiotik. Lalu selanjutnya untuk volume kemasan dengan rentang di antara 3 sampai 5,5. Dan juga untuk waktu larut dari 1 sampai 2 didominasi oleh analgesik. Dan begitu juga pada antipiretik. Kalau kita ingin membaca data yang lain, bisa juga nih kita ubah. Misalnya kita ingin melihat bagaimana distribusi ketiga obat ini, misalnya berdasarkan pH untuk X-nya dan ini misalnya berdasarkan kadar zat aktif. Nah, bisa terlihat seperti ini. Bagaimana persebaran datanya. Jadi ini juga salah satu visualisasi kita untuk membaca data menggunakan scatter plot. Selain scatter plot juga ada di box plot. Di box plot ini kita buka saja. Sebentar. Ada yang harus diubah. Oh, ini dari data ke data. Kita klik OK. Nah, kalau scatter plot itu kan dia berdasarkan area menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Kalau box plot ini dia lebih mudah lagi kita membaca datanya. Kalau yang pada box plot ini bisa kita lihat dari waktu larut, dari variabelnya di sini ada volume, waktu larut, kadar, pH. Nah, untuk yang si waktu larut bisa kita lihat untuk yang waktu larut kurang dari 0,5 itu ada antibiotik. Rentang waktunya ada 0,2 sampai 0,3. Untuk waktu larutnya dari rentang 1 sampai 1,5 didominasi analgesik dengan rentang 1,2 dan 1,5 dan begitu seterusnya. Ini juga sama dengan yang reviewer namun lebih dispesifikkan berdasarkan jenis obatnya. Bisa juga contohnya pada volume kemasan juga sama. Jadi volume kemasan lebih kecil itu didominasi oleh antibiotik, analgesik, dan antipiretik. Lalu selain dapat menggunakan box plot, kita juga dapat membaca data kita menggunakan heat map. Heat map itu contohnya kita pergi ke heat map. Kita pergi ke visualize. Lalu di sini ada fitur heat map.
Lalu kita hubungkan heat map ini dengan file langsung. Nah, kalau kita buka heat map itu, dia memvisualisasikan data berdasarkan gradiasi warna. Contohnya ini, untuk bisa membaca heat map ini dengan benar, yang bagian cluster ini kita harus ubah ke 100%. Lalu yang bagian columns ini kita ubah ke clustering OPT ordering. Lalu selanjutnya, bisa kita lihat, dan juga kita juga bisa mengatur warna yang kita inginkan. Misalnya untuk warna ini misalnya. Bisa kita lihat untuk warna yang semakin biru itu dia warnanya mendekati 0,1, untuk warna berwarna kuning 7,9. Dan di sini ada blok-blok berdasarkan 3 jenis obat, yaitu obat antipiratik, antibiotik, dan analgetik. Bisa kita lihat di sini ada variasi warna dari hasil 4 variabel ini. Ada pH, kadar zat aktif, volume kemasan, dan waktu larut. Contohnya untuk berdasarkan waktu larutnya, kita bisa lihat antibiotik ini kan warnanya gelap. Jadi dia waktu larut itu lebih mengarah ke mendekati 0,1. Dan pada antibiotik ini kita bisa lihat untuk yang kadar zat aktifnya di sini areanya berwarna kuning. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk kadar zat aktifnya itu dia mendekati 0,79. Ini juga salah satu cara kita memudahkan untuk membaca data menggunakan Orange Machine Learning dengan Decision Tree. Lalu selain menggunakan Orange Machine Learning ini, kita juga bisa menggunakan Google Colabs yang mana membantu kita untuk menyimpulkan data dari hasil kita tadi. Caranya itu sudah ada link yang tersedia di Google Colabs pada PowerPoint ini. Hmm, nah, seperti ini. Ini dia opsi lain analisis data menggunakan Google Class dan Python. Kita salin link berikut ini. Hmm. Lalu kita pergi ke Microsoft Edge atau bisa juga hmm, pilih Word. Lalu kita salin link yang tadi. Nah, karena kita sudah buka Google Colabs, langsung saja kita runkan untuk menginstal data berikut. Nanti selagi hasil datanya keluar, maka data hasil dari Dedication Center menggunakan Google Colabs tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini dia. Dia mirip dengan tree viewer tadi. Bisa kita lihat ini dia membagi rentangnya ada volume kemasan kurang dari 2,45 mili. Dengan jumlah sampel itu 153 data. Kalau misalnya kita cek, sampel kita ini ada, dari sini kan 154 dikurang judulnya 153. Berarti benar, ada 153 data. Lalu ini ada true dan false. True itu berarti dia berhubungan dengan kurang dari 2,45. Kalau dia false itu berarti dia lebih besar dari 2,45 maksudnya. Dan dapat dilihat untuk volume kemasan dengan ukuran dari 2,45 itu didominasi oleh kelas antibiotik sebanyak 50. Kalau dari orange 2,45 kurang dari analgetik.
Nggak mau ya. Ini dia. Untuk volume kemasan kurang dari 0,45 didominasi oleh antibiotik. Benar, 50 buah. Lalu selanjutnya, untuk yang volume kemasan lebih dari 2,45 itu didominasi oleh antipiretik dengan jumlah 53. Kalau di decision tree, antipiretik 53. Benar. Lalu kita cross check lagi dengan hasil Google Colab dan Orange. Untuk yang ini berdasarkan waktu larut, kurang dari 1,45. Ini ada yang true, yang false. Waktu larut yang kurang dari 1,45 didominasi oleh analgesik 49. Waktu larut 1,45 analgesik 49 benar. Jadi antara data di antara analgesik sama analgesik maksudnya data di antara hasil Google Colabs dengan orang machine learning tidak jauh berbeda. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pengolahan data menggunakan orang machine learning. Kalau misalnya kita perhatikan lagi dan dapat kita simpulkan, padahal dari decision tree itu dia berdasarkan struktur pohon dengan file ini sebagai akarnya, tree ini sebagai batang yang akan mengklasifikasikan data, dan tree viewer ini sebagai batang sebagai cabang dan daun yang memvisualisasi dari tree ini. Sedangkan untuk yang scatter plot, box plot ini berfungsi sebagai buah dari pohon tersebut yang merupakan hasil keputusan yang menyederhanakan dari si tree viewer ini. Dan juga bisa dibantu dengan Google Colabs. Mungkin sekian dari tutorial menggunakan decision tree dengan Orange Machine Learning. Mohon maaf bila ada yang salah atau ada yang kurang selama pembuatan video dan juga semoga bermanfaat. Saya tutup dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.